Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syari'atil gharra'il kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad jami'us sifatil kamaliyah wa ala alihi wa sahbihi alladhina fazu bis salamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Kurma Anyus, Kultum Ramadan Anyus dimanapun Anda berada, teriring doa semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya juga semoga selalu dalam keadaan semangat menjalankan ibadah puasanya. Dan harapan kita semua semoga amal ibadah Ramadan, khususnya amal ibadah puasa yang kita laksanakan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya selama di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah kitab yang bernama Tanbihul Ghafilin, buah karya seorang ulama yang hidup di paruh kedua abad ke-10. Beliau bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Al-Laits As-Samarqandi, atau nama lengkap beliau adalah Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Tanbihul Ghafilin, barang siapa yang menjaga atau mengamalkan 7 kalimat ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang menjaga atau mengamalkan 7 kalimat yang baik ini, maka dia akan menjadi orang yang takriman indallah wa inda malaikatih, orang yang dimuliakan atau orang yang termulia di sisi Allah dan di kalangan para malaikat. Bayangkan, orang yang mulia di sisi Allah juga mulia di kalangan para malaikat. Bukan hanya itu, dengan mengamalkan atau menjaga 7 kalimat ini, kata beliau, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Bayangkan. Selanjutnya juga bahwasanya yang membaca atau menjaga 7 kalimat ini, dia akan merasakan manisnya taatnya kepada Allah, atau dia merasakan manisnya dalam beribadah. Selanjutnya juga, orang yang mengamalkan atau menjaga 7 kalimat ini, maka hidupnya serta matinya akan disertai dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia hidup, maka keberkahan Allah akan selalu menyertainya. Kemudian ketika habis umurnya, habis ajalnya, dia wafat, maka Allah akan menyertainya dengan husnul khatimah. Jadi ini kelebihan 7 kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Al-Laits As-Samarqandi. Sebelum Al-Faqir menyampaikan apa 7 kalimat itu, bahwasanya ada sejarah tercantumnya ataupun tersusunnya kitab Tanbihul Ghafilin. Dijelaskan bahwasanya ketika rangkum atau paripurna kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh ulama tersebut, ulama yang hidup di paruh kedua abad ke-10 tersebut, maka beliau atau si pengarang kitab ini membawa kitab Tanbihul Ghafilin ke Masjid Nabawi, tepatnya di Ar-Raudhah, di hadapan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau berada di Masjid Nabawi, di Ar-Raudhah tersebut atau di Raudhah tersebut, maka beliau tertidur. Di dalam tertidurnya atau di dalam tidurnya, beliau bermimpi bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, di dalam mimpi itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil itu kitab Tanbihul Ghafilin tersebut. Kemudian ketika Rasul ambil itu kitab, beliau timang, beliau pangku itu kitab di dalam pangkuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau pangku, setelah beliau timang itu
kitab Tanbihul Ghafilin, beliau serahkanlah kepada yang penyusunnya, yakni Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Al-Kamil Nasar bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Maka kata Rasulullah SAW, ini aku kembalikan kitabmu, wahai Al-Faqih, wahai Faqih. Nah, dari sinilah maka Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi menisbatkan namanya sebagai Al-Faqih, yakni orang yang faham tentang agama, orang yang senantiasa mengerti tentang ilmu pengetahuan agama, karena Rasulullah SAW sendiri yang memberikan tetal tersebut di dalam mimpinya. Hadirin para pemirsa, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa saja 7 kalimat tersebut? Yang pertama, 7 kalimat itu adalah basmalah atau bismillah. Barang siapa yang mengamalkan, menjaga bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang Al-Faqih disebutkan di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah sayogianya dibaca ketika kita hendak memulai sesuatu pekerjaan, ketika kita ingin melakukan aktivitas, ketika kita ingin melakukan satu pekerjaan, maka sayogianya seharusnya kita awali dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar ainakisul barakah. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, ingat, setiap sesuatu pekerjaan, setiap aktivitas yang tidak diawali dengan bacaan bismillah, tentunya di sini adalah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah atau bismillah fahuwa abatar, dia tertolak, kata Rasulullah SAW, ai naqisul barakah. Nabi lebih detail menjelaskan, kata beliau, yang dimaksud tertolak adalah naqisul barakah, kurangnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini kita pahami para pemirsa rahimakumullah bahwa ternyata di dalam kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim tersebut ternyata di situ ada keberkahan Allah yang menyertainya. Sehingga orang yang mengawali pekerjaannya tidak dengan bismillah maka tidak akan berkah. Dia tertolak, kurang berkahnya, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga hakikat yang tersirat di dalam bacaan bismillah adalah pengakuan kita sebagai hamba bahwa kita ini perlu terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, ketika kita membaca bismillah, di situ secara tidak langsung kita memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dianjurkan kita tidak boleh bergantung atau ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong hanya kepada Allah, karena Allah Maha segala-galanya, karena Allah Maha kaya atas segala-galanya. Hadirin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya kalimat yang kedua, yang ketika kita menjaga kalimat ini, mengamalkan kalimat ini, kita akan mulia di sisi Allah, mulia di kalangan para malaikat, diampuni segala dosa kita. Kemudian Allah akan memberikan kita semacam sifat atau rasa manis dalam ketaatan kepada Allah, dan juga kita akan mendapatkan kebaikan di dunia. Kemudian ketika akhir hayat kita nanti kita akan mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua apa? Adalah kalimat hamdalah. Seyogianya seseorang ketika usai atau selesai melaksanakan satu pekerjaan, maka harus ditutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atau paling minimal alhamdulillah. Diriwayatkan dalam sebuah kitab dari Ibnu Umar bahwasanya beliau berkata, perbanyaklah oleh kalian membaca kalimat alhamdulillah, karena sesungguhnya di dalam kalimat alhamdulillah itu, atau sesungguhnya kalimat alhamdulillah itu mempunyai mata dan sayap yang selalu berdoa di dalam surga.
dan dia memohonkan ampun kepada Allah kepada orang yang membaca alhamdulillah itu sampai hari kiamat. Subhanallah. Dan yang selanjutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang membaca kalimat alhamdulillah itu menjadi sebab diterimanya syukur seseorang atas nikmat Allah. Agama menganjurkan kepada kita agar kita disuruh selalu bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka cara syukur adalah dengan mengucap alhamdulillah, menjaharkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kata Rasul, sebab diterimanya syukur seseorang kepada Allah adalah dengan dia menjaharkan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga adalah merupakan sebagai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, setelah dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin satu kali, dia baca lagi yang kedua kalinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang baru. Kemudian dia baca lagi alhamdulillahirabbil alamin yang ketiga, 3 kali dia baca, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk tayangan kali ini maka 7 kalimat itu cukup. Al-Fakir bahas 2, nanti insya Allah akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya, menyambung ada kurang lebih 5 kalimat lagi yang akan kita bahas. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita untuk membaca atau mengamalkan al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik tersebut. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.